Saulus, ya Saulus yang bertanya, siapakah engkau? Siapakah engkau? Ya. Tuhan Yesus jawab apa? Aku Yesus. Oke. Aku Yesus. Tapi kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus kan menjanjikan Roh Kudus ke dalam dunia. Tuhan Yesus kan, ya kan? Sekarang kita lihat, kalau itu Tuhan Yesus, kalau itu Roh Kudus, kalau itu Tuhan Yesus sendiri, kan Roh Kudus berkata di situ bahwa Paulus, akulah Yesus yang kamu aniaya. Itu Roh Kudus yang berbicara. Itu Roh Kudus yang berbicara. Makanya Roh Kudus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan Yesus. Iya, memang saya juga ada menarik soal kesaksiannya. Iya, karena ketika Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu kita harus tahu dari mana Paulus menganiaya Tuhan Yesus. Kan tidak kan? Ya. Jadi yang Paulus aniaya itu siapa? Orang-orang yang percaya kan? Betul. Anak-anak Tuhan. Ada juga pernyataan Ananias. Orang-orang yang percaya, orang-orang percaya. Ketika orang-orang yang percaya itu, kira-kira mereka itu sudah di apa nih sama Roh Kudus apa belum? Iya kan sebelum dia naik ke surga dia meninggalkan itu. Iya, jadi ibaratnya kan Tuhan Yesus berkata, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Sedangkan Paulus sendiri tidak pernah menganiaya Tuhan Yesus. Tapi yang dia aniaya itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kan begitu? Iya. Ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jelas mereka itu pada saat itu mereka sudah diurapi oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus mengatakan mengapa engkau menganiaya aku, kan begitu? Iya. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, tidak ada yang lain. Sebenarnya penjelasannya gampang, Pak. Ada kesaksian yang kalau menurut saya percaya bahwa sebenarnya maunya Tuhan Yesus saja, kayak gitu, supaya jangan ada perbedaan. Nah, memang tidak ada yang lain, Pak. Semua itu Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Selama ini kan masih ada maksudnya di dalam pernyataan itu yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa kita jangan itu saling itu kan Tuhan juga mengasihi sesama kalaupun dia benar Pak. Cuman ketika ada orang yang mengatakan bahwa Bapa itu bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, itu yang kita harus justru jadi tiga kalau begitu. Iya. Seperti yang tadi dikatakan sama Bang Sarwono. Ya Bang ya. Iya. Jadi itu sangat jelas ketika ada orang yang membedakan hal itu. Itu sangat salah itu. Itu bukan Kristen itu. Jadi Pak, sebenarnya bisa dijelaskan juga dengan cara lain dan lebih gampang, Pak. Pada kata Roh Kudus itu sendiri membuktikan Yesus yang adalah Bapa Yahweh itu. Kenapa? Nah, selama ini kita salah mengucapkan kata Roh Kudus, Pak. Sebenarnya itu dalam bahasa Ibraninya, Pak, itu Ruach HaKodes. Tiga kata, Pak. Ruach HaKodes artinya Roh Sang Kudus. Roh Sang Kudus, sangnya dihilangin, Pak. Nah, sebenarnya nggak boleh. Jadi Roh Sang Kudus. Jadi Sang Kudus itu siapa, Pak? Yesus. Iya, Yahweh itu sendiri kan, Elohim itu kan, Bapa itu kan. Nah, karena di Perjanjian Lama Sang Kudus itu hanya Tuhan, hanya Yehova. Jadi kalau Roh Sang Kudus ya berarti Dia sendiri. Iya, yang menyatakan di dunia itu kan Yesus itu sendiri. Nah, terus gini Pak. Dia yang tidak berdosa. Kita yang ada semua yang ada di dunia. Iya, masalahnya gini Pak.
Di Tritunggal ini kan Bapa bukan anak. Nah, kalau Sang Kudus di situ adalah Bapa, berarti Yesus nggak kudus. Benar. Kena dia. Karena Bapa bukan anak, atau Yesus kudus tapi bukan Sang Kudus. Bapa yang Sang Kudus, tapi nggak bisa juga. Sang Kudus di situ hanya mengacu kepada satu oknum. Memang Tritunggal ini paling suka menghapus-hapus kata sang itu. Terus Sang Firman adalah Allah, kata sangnya dihapus. Iya, jadi Firman. Jadi Firman adalah Allah. Terus saya tanya, oke, kalau dihapus nggak apa-apa, saya bilang. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan Firman apa melahirkan Sang Firman? Kalau Maria melahirkan Firman, berarti Maria setara dengan Bapa. Karena menurut Tritunggal, Firman keluar dari Bapa, nggak taunya Firman keluar dari Maria, gitu. Kena dia di situ. Dia inkarnasi jadi manusia ya, karena manusia yang mau diselamatkan. Bukan soal itunya, Pak. Bukan soal itunya. Tetapi dia menghilangkan kata Sang Firman. Jadi kenapa dihilangkan? Supaya Firman ini seperti suatu bahan yang keluar dari Bapa jadi daging, Pak. Iya. Itu. Nanti ini baru pertama, Pak, kita belum masuk ke tingkat yang ini, Pak. Manusia itu bukan ini, berat ini, lagi Pak. Berat lagi nanti, Pak, kalau Bapak mengatakan dia berinkarnasi jadi manusia, berat lagi nanti, Pak. Makanya Bro Bocor saya bilang tadi bukan itunya, karena kenapa benar. nanti jadi berat nih. Benar Pak. Satu-satu dulu, Pak. Kan dalam 2 Petrus itu dia kan mengambil rupa, jadi dia kalau mengambil rupa benar, Pak. Mengambil rupa ini penjelasannya gini, Pak. Iya. Di situ tuh, Pak. Sebentar, Pak. Beda dengan inkarnasi yang. Iya, sebentar, Pak. Gini, Pak. Mengambil rupa menjadi sama seperti manusia. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia, kan gitu. Iya. Nah, kata menjadi sama seperti ini salah terjemahan, Pak. Nah, tetapi sepertinya benar. Kalau seperti dia bukan sama, Pak. Nah, sekarang buktinya di mana, Pak? Di teks aslinya. Rupa itu kalau Allah itu yang maha kuasa, itu sebentar dulu, Pak, saya jelasin, Pak. Kaleng-kaleng begitu, Pak. Betul-betul jadi manusia. Saya jelasin dulu, Pak. Sebentar, saya jelasin. Nah, di dalam teks aslinya itu dipakai kata homo iomati. Homo itu sama, i-nya tidak. Jadi sama tetapi tidak serupa. Tidak sama benar. Itu ada kata homo iomati. Gitu. Jadi sama tapi tidak, ya? Iya, homonya sama. Ya. I-nya tidak, homo iomati. Nah, gitu. Mungkin maksudnya manusia yang berbeda ya kan, tetap karena ada keilahian. Iya, misalnya gini, Pak. Misalnya saya ambil contoh Yesus pelan-pelan. Ini pelan-pelan nih, Pak. Yesus dicambuk berdarah nggak, Pak? Berdarah. Terus tangannya dipaku bolong, Pak. Bolong. Lambungnya ditusuk bolong, darahnya keluar semua, Pak. Betul? Benar. Nah, terus Yesus bangkit nih, Pak. Thomas nggak percaya. Cucukkanlah jarimu ke lambung dan tanganku. Ada lubangnya nggak, Pak? Ada, tapi darahnya nggak ada, Pak. Kalau lambungnya bolong, tangannya bolong, nggak berdarah kan, berarti kan nggak manusia dong, Pak. Betul nggak? Terus ketika Yesus mau tampil di situ urusan cucuk mencucuk, Pak, itu kan pintu semua ditutup, Pak. Makanya para rasul kaget, kok bisa tembus nih orang. Yesus tiba-tiba ada di dalam, Pak, padahal pintu dikunci, jendela ditutup, Pak. Kalau ada tukang las, dipanggil tukang las, dia las kalian, Pak, pada waktu itu. Kenapa para rasul begitu? Karena dia takut membicarakan tentang Yesus, takut ditangkap, Pak. Yesus masuk, Pak, ke dalam, Pak. Padahal badannya bolong tuh, Pak, tuh lambungnya sama tangannya, tapi nggak ada darahnya, tapi hidup, Pak. Nah, terus ini, Pak, yang terakhir, Pak. Sebelum Yesus disalib, dia berubah rupa jadi cahaya di Gunung Tabor, benar nggak, Pak? Disaksikan Petrus, Yohanes, Yakobus, benar nggak? Nah, kenapa waktu disalib dia nggak berubah jadi cahaya? Padahal dia kalau mau bisa, Pak. Berarti kan dia nggak manusia beneran, Pak. Cuman rupanya doang manusia. Gitu. Wujudnya manusia. Harus tergenapi, Pak. Iya, kita bukan bicara penggenapan, Pak. Kita bukan bicara penggenapan. Ini sedang membahas apa maksud homo iomati di situ. Serupa tapi tak sama. Nah, artinya wujudnya memang manusia, tetapi manusia dijadikan menurut rupa Allah, menurut rupa Yesus. Tetapi materinya atau kualitasnya berbeda. Itu, Pak, maksudnya.
Itu aja, lanjut teman-teman. Silakan Pak Dev, silakan. Kalau yang kurang mengerti, ya memang sekarang banyak sekali kan pertentangan ya gitu. Walaupun kita ini satu tubuh dalam Tuhan semua kan. ya, benar. Bukan pertentangan Pak Dev, bukan pertentangan. Tapi kita ini memberitakan sesuatu yang penuh dengan kebenaran di dalam Alkitab, Pak. Ya. Jadi memang apa ya? Dengan adanya zaman, dengan adanya teknologi, sehingga segala kebenaran itu bisa muncul, Pak, bisa terlihat. Yang tadinya kita tidak bisa mengakses sampai di original teks dan segala sesuatu, sekarang udah bisa, Pak. Ya kan, jadi sudah tidak bisa lagi. Ibaratnya segala sesuatu sudah terbuka. Ya, gimana Bang Sarwono, benar loh? Jadi memang dari LAI sendiri banyak yang terjemahannya itu tidak tepat, Pak. Ya itu setelah dijelaskan oleh Pak Os, faktanya memang banyak yang perlu kita kembali ke bahasa aslinya itu. Ya memang kan berjelas benar. Jadi bukan cuman begini. Cuma begini, Pak. Teman-teman Tritunggal ini ketika kita berusaha untuk memberitakan kebenaran daripada firman Tuhan atau Alkitab ini, mereka selalu alergi dengan bahasa asli, the original text. Mereka alergi. Nah itu lagi. Terlalu vakum sebenarnya kalau saya lihat. Karena sebenarnya kan semua ya, kita ini tidak bisa ke surga juga, tidak bisa apa tanpa Yesus. Ya, semua manusia Pak, tanpa terkecuali. Jika tidak percaya kepadanya, tidak ada yang ke surga, Pak. Benar. Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan. Satu-satunya. Iya, satu-satunya. Tidak ada yang kita lain di dunia ini, Pak. Ya, apapun yang harus kita lalui itu selalu harus mengandalkan Tuhan Yesus. Benar, tanpa Pak. Dia itu nanti semuanya sia-sia, Pak. Pada percaya Tuhan Yesus itu satu-satunya, apa salah satunya? Di dalam Yesus ada Roh Kudus, ada Bapa. Iya, enggak. Maksudnya pada percaya Tuhan Yesus itu satu-satunya, apa salah satunya? Tuhan Yesus satu-satunya. Benar. Karena berdiam di dalamnya ada Bapa, ada Allah, itu Allah yang kuasa yang dikenal Artinya satu-satunya itu tidak ada yang lain, Pak. Iya, benar. Artinya satu-satunya itu, ya Dia itu satu-satunya. Mau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya itu Tuhan Yesus. Ya, tapi kalau Tritunggal tidak, Pak. Jadi Tuhan begini, Yesus Pak, itu salah semua satunya. kembali kepada kita punya hati semua. Begitu. Jadi ketika kita nyatakan bahwa kita percaya satu-satunya Tuhan Yesus, tetapi di dalam hati kita sudah memiliki kepemahaman bahwa Allah Bapa berada di dalam Dia, Roh Kudus ada di dalam Dia. Benar. Dialah satu-satunya pemilik, pencipta sang bumi ini. Benar. Di luar itu semua binasa. Benar. Gitu. Tapi teman-teman Tritunggal ini seakan-akan Tuhan Yesus itu bukan pencipta. Iya. Itu kan beda pemahaman, Pak. Iya. Beda pemahaman. Bisa dibuktikan, Pak. Jadi seakan-akan Tuhan Yesus ini salah satunya dari antara tiga itu, bukan satu-satunya. Iya. Jadi ada sampai banyak yang mengatakan, dari teman-teman Tritunggal itu banyak yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu cuma Tuhan, bukan Allah. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan.
Itu sudah yang dijelaskan dalam satu nama. Gitu. Benar. Itu sudah benar dalam itu, Pak. satu nama. Yaitu nama Bapa adalah Tuhan Yesus. Kan sesuai dengan Yohanes 17 ayat 12 tadi. Benar. Dalam nama putra yang kalau di Muslim itu Sohir dan Batin. Jadi Al-Hadid kalau tidak salah ini. Itu Tuhan Yesus. Gitu, yang lahir Tuhan Yesus. Makanya di dalam Lukas berapa itu? Telah lahir bagimu. Lukas 2:11. Ya, Lukas 2:11. Ya. Di kota Daud ya. Di situ jelas-jelas malaikat Gabriel menyatakan dia yang lahir itu adalah Tuhan. Iya. Di kota Daud. Aduh. Dan Roh Kudus tentunya sebelum dia berangkat dia tembuskan ke murid-muridnya yang ada pada waktu itu. Iya, jelas itu, Pak. Itu cocok, Pak. Oh iya, Pak. Nah, ini Pak, di gambar saya lihat ya nih Pak. Itu 3 itu. Ini Pak, saya baca di bawah ya Pak. Ini dari data nih Pak ya. Penggambaran paling awal yang diketahui mengenai Tritunggal dalam sarkofagus dogmatis tahun 350 Masehi atau abad 4, Museum Vatikan. Itu Pak. Jadi Tritunggal itu abad keempat ketika dirumuskan itu bunyinya Pak, una substantia discres persone discresi non separate ya Pak ya. Nah ini di gambar patungnya seperti ini Pak. Ini versi Katolik. Nah ini versi Ortodoks nih Pak. Ini versi Ortodoksnya nih Pak. Tuh. Terus di abad 15 dirubah Pak. Jadi begini Pak. Abad 15 dirubah jadi gini. Tuh. Jadi gini Pak. Satu badan, satu kepala, 3 wajah kayak Brahma. Habis itu abad 16 Renaissance dirubah menjadi ini. Yang Bapa Putra Roh Kudus itu ya Pak ya, yang ada burung merpati. Nah, terus di abad 17 ini dilarang Pak yang gambar 3 wajah ini. Nah, akhirnya di abad kita sekarang jadi begini Pak. Di bajunya Paus ada kayak begini. Regalis, nah, Ecclesia Regalis nih Pak. Regalis Basilica Ecclesiae Matricis, RM Virgins. Akhirnya, iya, artinya akhirnya ini setelah dibuat di abad 16 muncullah ordo rahasia, banyak ordo Pak pada zaman itu karena udah zaman kebebasan Renaissance ya. Nah, muncul ordo rahasia Freemason mengadopsi lambang ini, yang nantinya abad 17 menjadi Illuminati. Nah ini Pak. Iya, udah kayak ini aja sih. Satanik. Iya. Udah satanik ini. Nah, pas kemarin kasus Pak Didi kebongkar lagi, tambah jelas lagi Pak. Gitu. Dipakainya sama dia kalungnya ya? Atau gimana? Tambah jelas lagi Pak Didinya kan pakai salib itu, pakai kalung salib yang versi Katolik. Iya, ada lambangnya. Jadi ada di bajunya Paus ini. Ini Pak Tritunggal. Nah, jadi mereka sepakat pada saat itu bersama Ortodoks supaya tidak menggambarkan lagi Bapa dalam bentuk manusia. Akhirnya Bapa jadi bentuk mata doang di tengah-tengah segitiga. Karena Bapa sang sumber. Nah, itu. Kalau dulu mereka blunder Pak, gambar ini blunder zaman abad pertengahan, abad 17, sekitar abad 9 nih Pak, abad 8, abad 9. Ini jadi begini oleh Alfonso nih Pak. Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus. Di tengahnya Allah. Jadi Bapa ini adalah salah satu pribadi dari Allah. Jadi yang sumber di sini adalah Allah di sini Pak. Gitu. Akhirnya mereka blunder, dibuatlah Bapa di tengah jadinya sebagai sumber. Gitu. Pokoknya ini udah campur tangan setan deh, udah. Lanjut bocor. Itu Pak Dev, ngerti ya Pak Dev ya? Ya Pak. Ini data nih Pak, saya bukan ngarang-ngarang, ini data. Gambar ini
hati-hati ya Pak ya, gambar-gambar ini kalau nanti ada liontin di rumah atau hiasan ini nggak boleh nih Pak gambar ini. Ini bisa jadi media roh jahat masuk nih Pak. Semua gambar kita waspadai. Itu media. Tanya kenapa Tuhan mau itu kita lebih kenal Tuhan Yesus saja. Jadi supaya menumbuhkan kecintaan kita hanya kepada Yesus. Karena kepada Yesus itu sudah kepada semua sudah yang dimaksud oleh teman-teman kita. Bukan masalah kecintaan Pak. Kan ayatnya begini Pak. Aku datang mengetuk pintu. Jika orang membuka aku masuk. Betul nggak Pak? Iya. Nah, kalau pas Yesus ketok pintu hatimu dibuka sama kamu, di dalam udah ada yang lain Pak. Yesus masuk apa enggak Pak? Nggak masuk Pak. Kedua nih Pak, Yesus marah, kok ada yang lain di hatimu. Nah terus yang kedua nih Pak, yang masalahnya nih Pak, yang ngetok pintu bukan cuma Yesus Pak. Ya. Iblis ngetok pintu juga. Iblis ngetok pintu, ketok tok tok dibuka, masuk iblis. Kalau iblis udah masuk Pak, disuruh keluar nggak mau Pak. Saya dulu punya teman kelakuannya kayak iblis Pak. Ke rumah nih Pak, disuruh pulang nggak mau, ngabisin kopi sama gula Pak. Kalau Yesus masuk, iya. Tapi teman-teman nggak ada yang begitu di sini. Nah, tapi kalau Yesus masuk, itu kayak teman saya Pak. Sedikit kayak teman saya mirip. Bro Samuel, saya mau ke rumah ya, nanti saya ketok dulu. Ya udah cepetan datang. Ntar dulu Bro Samuel, saya mau ke Indomaret, mau ke Alfamart, mau ke Giant, mau ngeborong makanan, minuman, beras, sekarung semua. Buat apa? Ya nanti kalau gue masuk ke rumah lu, gue akan taruh semua barang-barang yang gue beli itu, supaya lu berkecukupan dan berkelimpahan, gitu Pak. Paham ya Pak? Kalau iblis masuk ngabisin gula, ngabisin kopi, bahkan yang punya rumah dihabisin nyawanya Pak. Saya korbannya dulu pernah Pak. Untung Tuhan Yesus sudah keburu masuk Pak. Makanya ada lagi yang bilang kita ini jadi kawan. Ada lagi Pak yang ketiga Pak. Ntar dulu, ada yang ketiga Pak. Ngetok pintunya rame-rame Pak, 3 orang Pak. Gitu. Bukan Yesus Pak. Ngakunya Yesus, ngakunya Bapak, ngakunya Roh Kudus Pak. Ketok pintu bertiga Pak. Ngetok pintu datang, buktinya Pak, kalau Bapak nanti lihat di YouTube, kasus-kasus kesurupan di biara Katolik, nanti Bapak ketik. Itu terjadi sejak zaman dahulu sampai sekarang. Nggak susternya, nggak pastornya Pak. Dan kesurupan kasus ini Pak, belum pernah ada yang sembuh Pak, mati semua. Merinding ya, berdiri bulunya Pak. Nanti Bapak nonton film yang baru-baru ini, kebetulan yang berperan di situ saudara saya namanya Astrid Tiar Panjaitan. Judulnya Kuasa Gelap. Bapak nonton di situ. Oh ya. Karena yang nongkrong di sana udah jenderal-jenderalnya Pak. Pangerannya di situ, Lucifer udah. Bukan pocong Pak, bukan pocong, jelangkung bukan, itu mah kelas-kelas daerah-daerah kabupaten. Ngusirnya pakai bahasa lokal, ini ngusirnya pakai bahasa Latin Pak. Tapi diusir pakai bahasa Latin nggak keluar, malah kebenaran. Setannya bilang, itu kan bahasa gua katanya. Gitu. Kayaknya kita bersyukur sebagai pengikut Tuhan Yesus. Cara Pak, benar. Jadi film-film yang kayak misalnya apa tuh namanya Emily Rose, Lenis itu kisah sungguhan Pak, bukan kisah-kisah bohongan. Kalau bro Sam, kalau orang Tritunggal nggak bisa nyanyikan lagu hanya Yesus kekasihku, nggak bisa mereka. Hanya Yesus pujaanku, nggak bisa, mereka nggak mungkin bisa nyanyi lagu itu. Nggak bisa. Mereka nggak bisa nyanyi lagu hanya Yesus, itu nggak bisa. Kemarin Justin panas. Setelah itu si Berkenosis dan temennya, dia buka kamera, si hostnya namanya Berkenosis, dia main gitar, Bang, ini lagu-lagu Oneness nih Bang, kita nyanyiin ya Bang ya. Wih gila, terharu gua bro. Terus ada satu lagu gini, Yesus kau Bapakku, itu Yesus na 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 Yesus kau Bapakku.
Mana si Justin bilang? Tidak mungkin. Orang Tritunggal tidak mungkin bisa menyanyikan lagu itu. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Tidak mungkin mereka bisa nyanyi lagu itu. Coba di bahasa Inggrisin. Jesus only, Jesus only, Jesus. Tidak mungkin. Karena Tuhan Yesus bukan satu-satunya bagi mereka. Tuhan Yesus itu salah satunya. Udah satu salah lagi, jadi salah satu. Iya, salah satunya. Itu ya. Dalam satu nama cocok. Iya, Pak. Karena kalau kita berbicara Tuhan Yesus itu, kita berbicara tentang nama yang berkuasa di atas segala-gala, Pak. Iya. Tapi kalau teman-teman Tritunggal ini, mereka tidak mau. Bro Faker naik, Bro Faker, gue mau nanya-nanya tuh tentang film Unholy tuh. Bro Faker naik, bisa nggak? Itu ada film juga katanya Unholy judulnya. Baru tahu gue tuh. Terus ada Pak, seorang biarawati yang akhirnya mati kesurupan itu nulis satu kitab dari setan dalam satu malam. Nah, satu lagi pastor. Nah, yang pastor ini menulis buku itu yang dalam satu malam ini, judulnya buku ini kalau Bapak lihat di YouTube namanya Codex Gigas. Disimpan di Austria apa di mana, Pak? Namanya Codex Gigas. Codex Gigas. Nah, saya ketik di bawah ya, Pak ya. Saya ketik Codex Gigas. Nah, itu Pak, bisa baca nggak di bawah tuh? Codex Gigas tuh. Codex Gigas gitu kan? Gigas, Gigas. Oh, Gigas. Ya. Saatnya. Ini Katolik semua Pak, punya kerjaan, Mbak. Nah, Bapak tahu kan abad 5, abad ke-8, abad pertengahan, abad 5 sampai abad 15, Bapak tahu kan? Abad ke-8, Eropa, gereja. Nah, itu yang meninggal, Pak, 50 juta orang, Pak. Gara-gara menentang Tritunggal. 50 juta. Berapa, Pak? Dari mulai abad 5 sampai abad 15. Kalau dikumpulin Pak jumlah yang mati gara-gara menentang itu Pak, 50 juta orang nyawanya hilang. Dan cara menghilangkan nyawanya ngeri Pak. Sama pendeta Esra ya? Kenapa? Esra Soru pernah saya jabarkan ini. Mungkin kalau dia nekat. Nah sekarang Pak, cara menghilangkan nyawanya itu dinikmati dan kejam sekali Pak. Itu ada tuh pameran atau di museum itu alat-alat penyiksaannya masih ada Pak. Iya. Ngeri. ISIS nggak ada apa-apanya Pak. Abad ke-5 sampai 15. Oh itu masa itu ya. Masa kegelapan. Nah setelah 15 muncullah zaman namanya Renaissance. Renaissance itu artinya lahir kembali atau bisa bertobat. Nah artinya Renaissance ini artinya abad di mana Eropa terlahir kembali. Di abad 17 ada seorang Itali yang mempelajari tentang masa abad ke-8 lalu yang mempelajari tentang abad pertengahan lalu dinamai abad ke-8. Sebenarnya nggak disebut abad ke-8, abad pertengahan. Nah, transisi dari pagan Romawi Barat dan Timur menjadi Kristen. Nah, ini disebut abad pertengahan. Di abad 17 seorang Itali, seorang sastrawan dan cendekiawan, dia mengatakan, namanya saya lupa siapa tuh, ada di Wikipedia. Nah, dia mengatakan dengan membuat istilah baru yang disebut abad ke-8. Nah, ketika dia membuat kata abad ke-8, dia ditentang sama gereja. Itu terserang gereja nggak terima Pak. Romawi itu nggak terima. Masa lo bilang abad kita abad ke-8? Lah, memang kegelapan. Eropa hancur jatuh. Nggak ada lagi parlemen berdasarkan musyawarah rakyat. Semuanya diputuskan oleh wali gereja, dewan gereja. Gitu.
nggak ada lagi berpendapat secara demokratis, nggak bisa. Semuanya harus keputusan gereja. Jadi kayak zaman kayak sistem komunis ya, komunis sosialis kayak begitu. Bukan itu, otoriter, kayak fasis Pak, gitu. Makanya disitulah mulai orang meninggalkan gereja sampai sekarang di Eropa, meninggalkan gereja gara-gara Katolik. Itu Pak. Kalau sampai 50 juta. Wuduh. Lah, setelah abad 15 Pak, di abad 15 itu kejadian lagi Pak. Mary the Tudor atau the Bloody Mary itu bukan menghilangkan nyawa yang bukan Tritunggal, tetapi sama-sama Tritunggal, tetapi kasusnya apa ya waktu itu ya? Perebutan kekuasaan antara dia, Queen Mary, dengan Queen Elizabeth. Nah, bersamaan pula King James mau nikah lagi, dilarang sama Katolik. Akhirnya King James atau Inggris berpisah dari Katolik. Tetapi karena Queen Mary ini, The Tudor ini ingin mendapat dukungan dari Katolik untuk karena pada waktu itu Inggris sudah menjadi Protestan, dia harus menjatuhkan Queen Elizabeth. Nah, maka terjadilah pertentangan orang-orang Inggris yang menentang Queen Mary. Nah, di situ Queen Mary mencari keberpihakan dengan menikahi seorang raja Spanyol untuk mendapat dukungan dari Katolik untuk menyerang Protestan. Tritunggal sama Tritunggal Pak. Dalam kurun waktu 2 tahun Pak, 2 tahun kalau dia nggak diberhentikan Pak, itu 2 tahun itu dia sudah menghilangkan nyawa 300 orang sesama Tritunggalnya. Gitu Pak. Akhirnya dia diturunkan. Bahkan Queen Mary ini sangat kejam Pak. Ada pernah cerita tuh Pak, dia mengusap darah orang yang mati itu dan mengusapkan ke wajahnya, ke pipinya. Gitu. Sadis ya. Sadis Pak. Di situ dia diturunkan. Makanya sampai sekarang kita hanya mengenal Queen itu Elizabeth gelarnya. Sampai yang terakhir kemarin Queen Elizabeth. Gara-gara cerita itu Pak. Nah, kekejaman Queen Mary the Tudor atau Bloody Mary, Mary yang berdarah-darah ini Pak, itu dibikin memorialnya. Kalau Bapak sering ke klub atau naik pesawat terbang Pak, itu ada minuman Pak, namanya Bloody Mary. Jus tomat warna merah, dikasih vodka, dikasih tequila, dikasih tabasco. Itu namanya Bloody Mary. Kalau Bapak naik pesawat ke luar negeri itu ada minumannya. Atau di kafe ada Bloody Mary. Untuk memperingati tentang kekejaman Queen Mary. Nah, waktu gereja mengalahkan Turki, waktu mau mengambil Yerusalem, ya, ketika Turki kalah 1924, ini juga dibuat suatu memorialnya yang Bapak bisa kenal kalau Bapak makan roti Prancis yang namanya croissant atau croissant. Croissant itu artinya bulan sabit. Nah, contohnya seperti itu Pak. Wow. Roti berbentuk bulan sabit itu Bapak tahu lah pasti. Kalau ke Holland Bakery ada tuh. Croissant ada nggak? Tanya sama dia. Hilal. Hilal ya. Hilal. Makanya kalau para kan lihat bulannya, bintangnya. Terus sering Pak, sering itu di kastil-kastil di Inggris setelah zaman itu Pak, ya ada penampakan atau orang kesurupan ketika ditanya, saya Queen Mary. Padahal bukan Queen Mary Pak, setan ngaku-ngaku Queen Mary. Tetapi memang setan itulah yang menggerakkan Queen Mary itu Pak. Ya, semua kejahatan di baliknya itu semua iblis. Karena manusia seutuhnya semuanya itu milik Tuhan. Ya. Cuma ada yang tertawan, ada yang tersesat. Gitu. Makanya kabaran tuh. Nah, aku tanya dulu dari Bro Sam lah. Bro Sam, itu apa? Yang segala firman yang telah diterima itu apa? Ayat mana itu Bro Sam? Bentar saya cari, bentar. Segala firman terima ya, bentar ya. Segala firman terima. Bukan segala kuasa loh. Segala kuasa nanti lain lagi. Menerima firman itu loh. Oh, nggak ada ya segala firman, bentar ya. Bukan, Yesus menerima firman itu loh.
Nggak ada bro, firman terima nggak ada. Kuasa terima kali ya, bukan ya? Bukan, itu tentang firman. Itu yang sering Urusan firman. bukan yang sering RC6 bilang firman, kok menerima firman. Di mana ya ayatnya ya? Makanya saya lupa itu. Bentar. Kalau segala kuasa telah diterima, segala kuasa telah kuterima. Itu ketika mau naik ke surga kan? Ya, betul. Segala firman yang telah diterima. Allah berfirmannya lagi cari banyak juga nih, bentar ya. Aku telah berfirman, firman yang telah kukatakan, firman yang telah kupadamu, lihatlah apa yang telah kukatakan. Telah menuruti firman, telah. Ini kali ini Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Bukan. Iya, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku sudah aku berikan kepada mereka ya. Iya. Ya, Segala, ulang coba bersam. Ini bentar. segala firman. Sebab segala ya. firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu segala firman yang telah kau sampaikan kepada kau sampaikan. Gimana bersam? Ya, cuman itu doang ayatnya. Bentar ya, saya baca ulangnya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Oh iya, itu gimana Bu Rosam? Kalau misalnya dari narasi bro tadi, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Nah, jadi nggak mungkin benar kata bro. Kalau firman menjadi manusia, ya. Kalau firman menjadi manusia, kenapa di sini sebab segala firman yang engkau sampaikan? Iya. Terus, kalau firman jadi manusia, kenapa di sini dikatakan firman kepadaku telah kusampaikan kepada mereka? Dan mereka telah menerimanya. Berarti di sini bukan firman menjadi manusia, tetapi perkataan sang yang berkata-kata itu menjadi manusia atau menjadi daging. Jadi daging. Sang yang berkata-kata gitu. Itu loh maksudnya. Nah, di situ kan narasi itu kan yang sering bilang bahwa RC6 bilang bahwa Tuhan Yesus ini menerima firman gitu loh. Menerima firman, dan narasinya seakan-akan menerima firman dari Bapa gitu loh. Gak apa-apa bro, gini aja. Kan mereka ngeyel tuh. Iya benar, benerin aja. Tetapi yang memberi firman, yang kamu bilang bukan Yesus itu, cuma Nabi, itu ada di dalam itu. Ada di dalam maksud aku seperti itu. Maksud aku seperti itu, benar. Maksud aku seperti itu, Bang. Iya. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena Yesus berkata, Bapalah yang berkata-kata di dalam aku. Benar. Itu Bapalah yang berkata-kata dalam aku itu di ayat berapa? Nanti ayat gue buka. Nah, iya benar. Kalau dalam artian Yesus sebagai Nabi nerima firman, ntar aturannya ayatnya begini. Misalnya di Yohanes berapa? Tiba-tiba terdengarlah lonceng gerbang pintu. Tok. Siapa? Shopee. Kan gitu bro. Nah, Shopee. Terus Yesus keluar. Apa ya? Ini ada paket. Apa paketnya? Firman. Gitu. Terus Yesus masuk ke ruang tamu, dibuka firman, box firman itu dibuka, lalu dibagi-bagikan. Ini firman buat kamu satu, ya ini satu, ya ini satu dari Bapak. Kan gitu. Ya, jadi aturannya gitu nulisnya. Iya benar. Jadi lucu kan? Iya. Jadi ya, karena Bapak yang berkata-kata di dalam aku ya, atau Bapak yang hidup di dalam aku kan? Bukan dapat paket dari Shopee gitu loh. Bapak yang hidup di dalam aku, dialah yang berkata-kata ya kalau nggak salah. Yo, men.
Ya. Kasus men, kasus. Iya benar, itu selesai. Clear, berarti clear ya. Clear. Terus itu satu lagi Bang Sam. Satu lagi, ini yang rawan sekali nih. Apa? Jangan sentuh aku belum pergi kepada bapamu dan bapakku, Allahmu dan Allahku. Nah, itu bunyinya begini. Iya betul bunyinya. Jadi di situ, jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Di situ pakai kata ana BBK. Nah, bukan pergi travel, tetapi ana BBK itu definisinya, terjemahan bahasa Inggrisnya adalah rise up atau spring up. Nah, spring up itu artinya kamu naik tahta, naik jabatan, gitu. Nah, di sini kembali, ada kata kembali, belum pergi kembali. Jadi artinya dia kembali kepada tahtanya sebagai bapa. Nah, pergi kepada bapa. Nah, terus sudah gitu selanjutnya. Tetapi sekarang engkau pergilah kepada saudara-saudaraku. Nah, kata pergi kedua dari kata pureu o, artinya travel dari Bekasi ke Bandung gitu. Nah, misalnya dari rumah Yanto ke rumah Rudi, itu pureu o. Nah, dan katakanlah bahwa sekarang aku akan pergi, itu ana BBK, bahwa aku sekarang akan kembali sebagai bapa, sebagai bapakku yang adalah bapamu, sebagai Allahku yang adalah Allahmu. Tetapi kata bapakku Allahku di sini, orang Tritunggal memakai narasi saksi Yehova, Yesus punya Allah, Yesus punya bapa. Nah, itu. Aturannya gini, kalau saya benarkan omongannya Tritunggal dan Unitarian pada ayat itu, berarti Yesus di sini punya Bapa, punya Allah. Iya, katanya kan? Loh, aturannya ada lagi ayat tertulis. Tiba-tiba ketika ahli Taurat mendengar Yesus berkata begitu, mereka minta ampun sama Yesus. Gue pikir lu menyamakan diri dengan Allah, nggak taunya lu punya Bapa, punya Allah. Sorry ya, kemarin lu gue salibin lo gitu, bro.